Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas masalah wanita, yaitu hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kanker serviks. Nah Sobat Sehat, jadi pada komen-komen di video saya sebelumnya, banyak yang minta, "Dok, tolong bahas kanker serviks dong." Jadi pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan membahas apa saja sih hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kanker serviks. Nah sebelum saya bahas lebih lanjut soal kankernya, saya mau bahas dulu apa itu serviksnya. Jadi di sini ada gambar, Anda bisa lihat di layar, itu adalah gambar organ reproduksi wanita. Nah di sana ada yang disebut labia mayor, kemudian labia minor. Itu sebentuknya seperti bibir, kemudian di atasnya lagi ada namanya vagina, kemudian di depannya itu ada urinary bladder atau kandung kemih tempat terisinya cairan air seni. Nah kemudian di sebelah atasnya itu terdapat uterus. Nah uterus itu adalah rahim. Dan kemudian di bawahnya uterus sedikit itu ada namanya serviks. Nah ada yang menyebutnya sebagai mulut rahim, ada yang menyebutnya sebagai leher rahim. Jadi karena posisi uterus di atas kandung kemih atau urinary bladder, wajar saja kalau mereka yang hamil, mereka susah menahan kencing karena ukurannya membesar dan menekan urinary bladder-nya. Kemudian di belakangnya ada namanya kolon, Anda bisa lihat di sana gambarnya. Oke, itu adalah anatomi reproduksi wanita, kita lihat dari samping ya. Kemudian kita lihat dari depan. Nah, di sini ada gambar lagi, Anda lihat. Jadi serviks, Anda bisa lihat di situ adalah gambar serviksnya. Ini adalah tampak dari depan. Oke, jadi setelah Anda lihat tadi anatominya dari samping, dari depan, dari organ reproduksi wanita, terutama serviks. Sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa bisa terjadi kanker serviks. Jadi kanker serviks ini ternyata diakibatkan atau disebabkan oleh virus yang namanya Human Papilloma Virus, biasa disingkat dengan HPV. Nah, apa yang terjadi kalau kita terinfeksi virus ini, terutama Anda para wanita? Jadi virus ini masuk melalui hubungan seksual tentu saja, dan ketika wanita ini sudah aktif melakukan hubungan seksual, virus ini masuk kemudian menetap di sana. Nah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau daya tahan tubuh Anda baik, maka tubuh Anda bisa mengeliminasi virus ini. Tapi kalau yang kedua daya tahan tubuh Anda jelek, ya, jadi misalnya Anda penurunan daya tahan tubuh, jadi virus ini akan menetap di sana dan akan berkembang, akhirnya menyebabkan kanker di kemudian hari. Kalau ditanya berapa lama prosesnya? Jadi tidak seperti kita misalnya kena virus influenza. Jadi di udara ini banyak virus. Kalau kita virus influenza masuk, besoknya kita langsung demam, kita panas, kita meriang. Tapi berbeda halnya dengan virus yang ditularkan atau virus HPV tadi. Ketika masuk ke dalam organ intim wanita, masuk ke serviks dan berdiam di sana, itu membutuhkan waktu sekitar 3-17 tahun, bahkan sampai 20 tahun untuk terjadi kanker. Jadi ini tanpa gejala sama sekali. Itulah alasannya kenapa wanita yang berobat, yang konsultasi untuk masalah kanker tadi, itu biasanya sudah memasuki stadium yang lanjut, karena tidak ada gejalanya. Jadi kalau Anda tanya gejalanya apa? Sebagian besar tidak menimbulkan gejala. Buat Anda semua para wanita yang tidak pernah periksa dan aktif berhubungan seksual, misalnya Anda mengalami gejala seperti postcoital bleeding atau habis berhubungan seksual kemudian terjadi perdarahan, sebaiknya Anda periksakan diri Anda ke dokter kandungan. Atau Anda yang sudah lama menopause, tiba-tiba terjadi haid lagi atau perdarahan lagi. Nah ini patut dicurigai, mungkin Anda mengalami kanker serviks. Atau Anda yang sudah mengalami perdarahan tadi disertai dengan bau. Tapi biasanya kalau sudah seperti ini, sudah telat. Ya, stadiumnya sudah akhir kalau sudah sampai bau. Nah, kenapa bisa bau? Jadi sel-sel kanker tadi yang sudah berkembang dengan cepat dan sel-sel tersebut juga banyak yang mati. Nah, sel-sel yang mati tadi inilah yang menyebabkan bau dan merangsang atau memicu terjadinya keputihan atau flor albus. Nah, flor albus atau keputihan yang keluar ini biasanya berbau busuk dan pasien-pasien yang sudah mengalami hal seperti ini biasanya sudah stadium lanjut. Nah, di sini saya sudah rangkum pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komen seputar kanker serviks. Jadi yang pertama, apakah wanita yang belum pernah melakukan hubungan seks bisa terkena kanker serviks? Jadi resiko mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks untuk terkena kanker serviks itu sangat-sangat kecil. Memang selain dari virus HPV tadi, ada penyebab lain atau faktor-faktor lain seperti merokok misalnya,
kemudian genetik atau keturunan, tapi itu sangat kecil. Ya, jadi lebih cenderung lebih besar kemungkinannya atau faktor risikonya bagi mereka yang sudah aktif seksual. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari virus HPV masuk sampai menjadi kanker itu berapa lama? Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, dari saat berhubungan seksual, lalu virus HPV masuk sampai menjadi kanker itu membutuhkan waktu tahunan. Sekitar 3-17 tahun bahkan sampai 20 tahun. Dan ini biasanya tanpa gejala. Dan kalau Anda mengalami gejala-gejala di atas tadi, segera periksakan diri Anda, atau sebaiknya Anda yang sudah menikah, yang aktif seksual, sebaiknya Anda rutin melakukan check up atau pemeriksaan rutin. Nanti saya akan bahas apa saja pemeriksaannya di selanjutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan kanker serviks? Jadi yang pertama tadi, dari virus HPV, jadi 95%, mungkin hampir 100% penyebabnya adalah virus ini. Dari sekian banyak virus HPV, tidak semuanya dapat menyebabkan kanker. Jadi ada sekitar 15 jenis diantaranya yang terkait dengan kanker serviks, terutama yaitu HPV 16 dan 18. Kemudian ada faktor merokok, kemudian faktor keturunan, ini sangat kecil juga. Kemudian ada faktor higienitas, kebersihan, dan lain-lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya terhindar dari kanker serviks atau cara mencegah? Jadi kalau kita belajar dulu ada 3 pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer, jadi merubah perilaku atau gaya hidup, jadi jangan kawin terlalu dini usianya. Jadi kebanyakan yang mereka kawin pada usia 16 tahun atau melakukan hubungan seksual di bawah umur, ya di bawah 16 tahun, itu lebih rentan atau lebih tinggi faktor resikonya untuk terkena kanker serviks di kemudian hari. Karena sel-sel pada serviks tadi belum siap. Jadi ketika kuman HPV masuk, akhirnya mudah mengalami mutasi atau mudah mengalami perubahan. Kemudian berganti-ganti pasangan, jadi pasangan cukup satu, lalu ada faktor lain seperti merokok. Jadi merokok ini kandungan nikotin juga merupakan zat karsinogen yang dapat menyebabkan serviks tadi menjadi mutasi. Lalu sering terjadi keputihan dikarenakan infeksi, misalnya karena bakteri dan lain-lain. Jadi keputihan juga ini harus diperhatikan. Dan satu lagi yaitu vaksinasi. Jadi vaksinasi ini juga termasuk dalam pencegahan primer untuk meningkatkan kekebalan. Dan ditambah gaya hidup sehat yang lainnya seperti tidur yang cukup 8 jam setiap hari, kemudian olahraga teratur, makan sayur buah, penuhi nutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh. Lalu pencegahan yang sekunder yang kedua, yaitu dengan melakukan deteksi dini, melakukan pemeriksaan standar yaitu pap smear. Jadi pap smear ini merupakan pemeriksaan medis di mana sampel dari sel serviks ini diambil dari seorang wanita kemudian dioleskan pada slide. Lalu sel tersebut diperiksa dengan mikroskop untuk mencari lesi prakanker atau perubahan keganasan. Kemudian ada juga yang disebut dengan tes IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat atau cuka. Jadi kadarnya 3-5% dan larutan iodium lugol pada serviks. Tujuannya adalah untuk melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode screening dari kanker serviks. Biasanya harganya ini lebih murah. Tapi sekali lagi Anda harus konsultasi dengan tenaga medis atau dokter yang akan melakukan pemeriksaan. Saya sebaiknya harus melakukan yang mana? Biasanya akan disesuaikan dengan usia Anda juga. Kemudian pencegahan yang terakhir adalah premier. Nah, biasanya premier ini dilakukan di rumah sakit untuk menentukan diagnosa dan pengobatan serta perawatan paliatif. Biasanya buat mereka yang sudah terkena kanker tapi masih stadium-stadium awal ataupun akhir, tujuannya adalah untuk mencegah peningkatan stadium atau penyebaran dari kanker tadi. Nah, ini tadi adalah 3 pencegahan yang perlu Anda ketahui. Dan saran saya buat Anda yang masih muda, yang masih belum tahu apakah saya ini sudah terkena kanker atau belum, tapi Anda sudah aktif dalam melakukan hubungan seksual, sebaiknya lakukan dari nomor 1. Diperiksa dulu, kalau memang toh sudah terkena, ada kuman HPV, Anda harus konsultasi dengan dokter Anda, saya harus lakukan apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kanker serviks ada berapa stadium, Dok? Nah, kanker serviks ini ada 4 stadium dan setiap stadiumnya ada A dan B. Misalnya 1A, 1B, 2A, 2B sampai 4B. Tapi untuk jawaban kali ini saya tidak bahas detail semuanya seperti anak kuliahan. Saya akan hanya memberikan intinya saja. Jadi pada stadium 1, sel kanker ini hanya di serviks, tidak tumbuh di luar rahim. Kemudian pada stadium 2, sel kanker ini sudah menyebar, jadi keluar dari serviks dan rahim, tapi belum ke dinding panggul atau ke bawah vagina. Kemudian stadium 3, sel kankernya sudah menyebar ke dinding panggul,
atau bagian bawah vagina sampai ke saluran kencing. Kemudian stadium yang terakhir adalah stadium 4, sel kankernya sudah menyebar ke kandung kemih atau rektum dan ke organ lainnya. Makanya biasanya mereka yang sudah mengalami kanker stadium akhir, biasanya mereka akan mengalami gangguan berkemih dan gangguan untuk buang air besar karena sudah menyebar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Apakah penggunaan sabun yang wangi, parfum, dan pembalut dapat menyebabkan kanker serviks? Ya, kita dengar belakangan ada isu juga tentang pembalut ya bisa menyebabkan kanker serviks. Kemudian parfum-parfum biasanya di online shop. Jadi saya akan bahas di sini. Nah, untuk organ reproduksi wanita ini sebenarnya mempunyai mekanisme pertahanan dirinya. Jadi di sana pH-nya asam. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya kuman yang masuk, bakteri, ya supaya mencegah terjadinya infeksi. Tapi kalau Anda yang membersihkannya dengan sabun, kemudian diberikan wangi-wangi, parfum dengan bahan kimia yang berbahaya, ini justru akan merusak pH-nya tadi, yang pH asam tadi. Akhirnya malah mudah terinfeksi, terutama terinfeksi jamur. Kemudian juga Anda harus jaga kelembabannya di sana. Jangan pakai pakaian dalam yang terlalu ketat. Nah, masalah pembalut juga, sebaiknya Anda mengganti pembalut Anda setiap 3 jam sampai 4 jam sekali. Jadi jangan dihemat-hemat, pakai dari pagi sampai malam, besok baru ganti. Apalagi kalau Anda yang menstruasinya banyak. Jadi darah tadi, darah menstruasi, ini merupakan media yang baik untuk bertumbuhnya kuman, bertumbuhnya bakteri. Jadi kalau Anda biarkan pakai pembalut tersebut dalam jangka waktu lama, dengan kata lain Anda membiarkan bakteri tersebut berkembang biak di sana. Dan akhirnya bisa menginfeksi organ reproduksi Anda. Lalu kalau ditanya apakah bisa menyebabkan kanker atau tidak, jadi tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan senyawa-senyawa kimia yang berbahaya ini juga merupakan zat-zat yang bersifat karsinogen. Jadi saran saya sebaiknya Anda tidak perlu cari parfum atau cari sabun yang wangi, karena sekali lagi organ reproduksi terutama di vagina tadi sudah mempunyai sistem pertahanan dirinya sendiri, dapat membersihkan diri sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan untuk masalah pembalut, carilah pembalut yang aman. Kalau bisa yang nyaman dipakai, kemudian tidak menyebabkan iritasi. Tiap orang berbeda-beda, kebutuhannya yang mana, cari yang sesuai dengan ukuran diri Anda, sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Nah, kalau Anda tanya gimana sih cara ngetes pembalut, daya serapnya, atau cara memilih pembalut yang baik itu gimana? Mungkin Anda bisa lihat video playlist yang satu ini di atas. Nah, sekian informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda semua tetap sehat, terutama para wanita. Semoga Anda terhindar dari kanker serviks. Oke, seperti biasa buat Anda yang membutuhkan produk-produk kesehatan, silakan kunjungi boxsehat.com. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.